Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini tanggal 27 April 2020, kami akan mempresentasikan mengenai topik yaitu SPAP, adopsi ISA dan perkembangan penerapannya bagi profesi akuntan publik. Di mana kami dari kelompok 4 yang beranggotakan rekan saya yaitu Suciana Wulandari dan saya Nia Yolanda. Baik, saya Nia Yolanda akan membahas terlebih dahulu mengenai topik kita pada siang hari ini, yaitu diawali dengan pendahuluan. Nah, standar profesi akuntan publik atau SPAP merupakan pedoman bagi pekerjaan auditor di Indonesia, merupakan hasil pengembangan berkelanjutan yang telah dimulai sejak tahun 1973. Pada tahap awal perkembangannya ini, standar ini disusun oleh suatu komite dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang diberi nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan. Dengan perubahan pesat yang terjadi di lingkungan bisnis di awal dekade pada tahun 90-an, kemudian menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan mutu jasa auditnya atas laporan keuangan historis, jasa atestasi, serta jasa akuntansi dan review. Nah, selain itu, dengan tuntutan kebutuhan untuk menjadikan organisasi profesi akuntan publik lebih mandiri dalam mengelola mutu jasa dihasilkan bagi masyarakat juga terus meningkat. Respon profesi akuntan publik terhadap berbagai tuntutan tersebut diwujudkan dalam dua keputusan penting yang dibuat oleh IAI pada pertengahan itu pada tahun 1994, di mana perubahan nama dari Komite Norma Pemeriksaan Akuntan ke Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan perubahan nama standar yang dihasilkan dari Norma Pemeriksaan Akuntan ke Standar Profesional Akuntan Publik. Adopsi ISA melalui revisi SPAP oleh IAPI adalah dalam rangka menjalankan amanah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, yaitu tentang akuntan publik. Adopsi ISA dilakukan dengan melakukan revisi terhadap SPAP yang selama ini digunakan acuan akuntan publik dalam memberikan jasanya. Nah, harapan penerapan ISA ini melalui profesi akuntan publik di Indonesia pada saat memberikan jasa asuransi maupun non-asuransi akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap kualitas informasi keuangan di Indonesia. Nah, auditor sekarang itu dituntut tidak hanya memberikan keyakinan memadai terhadap atau terkait dengan kewajaran laporan keuangan, tetapi seorang auditor itu juga memberikan penilaian terhadap keberlanjutan atau going concern perusahaan untuk paling tidak setahun ke depan. Nah, sehingga demikian dengan adanya suatu standar profesional akuntan publik yang mengacu pada standar internasional, pada waktunya akan direalisasi dengan sebaiknya. Selanjutnya, pembahasan mengenai SPAP adopsi ISA. ISA sendiri pada saat ini sudah diadopsi di banyak negara anggota IFAC. Beberapa negara sudah melakukan full adoption dan sebagian negara masih menyisakan beberapa seksi yang belum diadopsi. Nah, di Indonesia, ISA bukan hal yang baru. SPAP pada tahun 2001 sudah melakukan adopsi atas 10 standar audit internasional tersebut. 10 standar yang diadopsi dari ISA yang terdiri dari ISA 310, Knowledge of the Business, lalu ISA 401, Auditing in a Computer Information System Environment, dan ISA 510, Initial Engagement Opening Balance. Pada tahun 2004, melalui Konvensi Nasional Akuntansi Indonesia, telah diputuskan bahwa IAI akan melakukan adopsi sepenuhnya Full Adoption International Auditing and Assurance Standard atau ISA yang telah dikeluarkan oleh Internal Auditing Practice Committee atau IAPC
IFPC, dan International Federation of Accountants atau IFAC. Nah, IFAC adalah organisasi profesi akuntansi sedunia, di mana dengan 163 anggota organisasi di 120 negara yang mewakili lebih dari 2,5 juta akuntan di seluruh dunia. Dengan dilakukannya adopsi ISA, maka ISA akan menggantikan SPAP yang sekarang berlaku yang sebagian besar isinya diadopsi dari ACPA, Professional Standards tahun pada 1998. Langkah full adoption tersebut ditempuh untuk memenuhi tuntutan pesatnya perkembangan dunia usaha dan bisnis yang berimbas pada bidang akuntansi dan auditing. Sejak konvensi IAI memutuskan full adoption ISA, maka DSPAP atau Dewan Standar Profesional Akuntan Publik pada saat itu merupakan kelengkapan organisasi IAI Kompartemen Akuntan Publik. Melaporkan telah melakukan beberapa kegiatan yang meliputi penerjemahan naskah ISA ke dalam bahasa Indonesia yang mempelajari kesesuaian ISA dengan lingkungan Indonesia, serta melakukan konsultasi dengan International Auditing and Assurance Standards Board atau IAASB sebagai upaya untuk memahami proses adopsi sebagaimana diharuskan dalam ISMO. Proses mempelajari kesesuaian ISA dengan kondisi Indonesia pada dasarnya merupakan proses penilaian keterterapan suatu standar yang apabila terjadi beberapa isi dari ISA tersebut tidak sesuai, maka proses modifikasi perlu dilakukan. Dengan proses ini, akhirnya diharapkan bahwa ISA yang diadopsi dan dimodifikasi akan sesuai dengan kondisi Indonesia dan sekaligus SPAP yang baru sebagai hasil adopsi ISA mendapat pengakuan dari IFAC sebagai suatu standar yang konform dengan ISA. DSPAP dalam melakukan adopsi sesuai rencana semula tidaklah mudah, karena seandainya sekarang ingin mengikuti jadwal yang sama dengan Clarity Project, yaitu selesai pada 15 Desember 2008, maka proses penyiapan exposure draft oleh DSPAP harus dilakukan secara simultan dengan penerbitan exposure draft atau redraft oleh IAASB. Padahal untuk menerbitkan ID tersebut perlu lebih dahulu dilakukannya penerjemahan, diskusi dengan berbagai pihak dan mempelajari keterterapannya. Dengan hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam adopsi ISA adalah keterkaitan SPAP yang baru, yaitu SPAP hasil adopsi ISA dengan ISA terkini atau current ISA. Berbeda dengan SPAP pada tahun 2001. Pada saat itu, DSPAP cenderung menyusun suatu standar yang tidak statis. Tidak ada suatu kewajiban melakukan perubahan ketika standar yang dijadikan acuan berubah. Dengan komitmen full adoption atas ISA, maka setiap kali ISA berubah, baik karena penambahan standar atau adanya amandemen, SPAP harus serta-merta dilakukan perubahan. SPAP yang akan datang akan bersifat dinamis dan proses adopsi menjadi suatu proses yang ongoing. Dengan SPAP yang bersifat dinamis terhadap ISA, maka pekerjaan adopsi yang meliputi penerjemahan, diskusi, suatu keterterapan, penyusunan ID, dan keseluruhan due proses akan dilakukan secara terus-menerus. Pada program kerja eksternal meliputi studi dan diskusi yang difokuskan pada studi dan diskusi mengenai perbedaan-perbedaan yang signifikan antara SPAP dengan ISA. Studi dan diskusi ini akan melibatkan pihak akademis, pemerhati, akuntansi, dan auditing, regulator, dan serta para pakar akuntan untuk memberikan masukan atas pemetaan yang sebelumnya sudah dibuat oleh Dewan SPAP. Nah, selanjutnya, Dewan SPAP akan mengadakan studi banding dalam penerapannya ISA oleh negara-negara lain. Nah, secara sistematis, ada 6 tahap redraft ISA. Yang pertama itu ada diskusi isu,
penyusunan draft pertama atau IED atau exposure draft, lalu selanjutnya itu persetujuan ID, review atas tanggapan ED, persetujuan akhir redraft, lalu ada terakhir pernyataan tanggal efektif yang berlaku. Nah, pada tahapan ini dilaksanakan untuk setiap redraft yang dilakukan pada masing-masing seksi ISA. Selanjutnya kita membahas yaitu harmonisasi menuju konvergensi. Harmonisasi merupakan upaya menyelenggarakan standar-standar akuntan, pengauditan, dan lain-lain yang beraneka ragam. Sedangkan konvergensi merupakan konsekuensi logis dari globalisasi. Nah, jika harmonisasi mengisyaratkan keselarasan, maka konvergensi menuntut keseragaman. IAPI memutuskan untuk mengadopsi secara penuh International Standard on Auditing untuk menggantikan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013. Nah, standar ini itu menuntut perubahan cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap seorang auditor. Selanjutnya kita akan membahas yaitu beda SPAP lama dengan SPAP baru. Yang pertama itu ada SPAP lama, di mana SPAP lama ini itu pada tahun 2011 itu didasarkan pada US Professional Standard tahun 1998 dan itu tidak diupdate secara kontinu dengan perubahan di US Professional Standard, dan sehingga masih banyak terdapat gaps atau terjadinya kesenjangan. Nah, untuk struktur SPAP lama ini terdapat ada 10 standar audit yang terbagi pada tiga kategori standar umum: pekerjaan lapangan, dan pelaporan tidak berlaku lagi. Nah, sedangkan pada SPAP baru itu pada tahun 2013 itu didasarkan pada Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Service Pronouncements pada tahun 2010. Di mana pada SPAP baru ini itu lebih menekankan terhadap aspek penilaian risiko atau auditing berbasis risiko, standar berbasis prinsip atau principle basis standar. Lalu ada menekankan penggunaan pertimbangan profesional atau professional judgment dan skeptisisme profesional. Lalu ada mengurangi pendekatan modal matematis, perlunya keterlibatan auditor yang berpengalaman, memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai, dan memiliki ciri kepribadian tertentu seperti adanya sikap skeptisme profesional. Nah, pada struktur SPAP yang baru ini itu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya, di mana itu diterbitkan pada IAPI sebagai APAP. Selain itu ada perbedaan lain itu pada SPAP baru dengan SPAP lama itu dengan pada penerimaan klien. Itu pada SPAP baru itu lebih jelas dengan adanya syarat prakondisi. Itu lalu SA memperlakukan pemahaman memadai tentang kerangka pelaporan keuangan, apa yang digunakan entitas, berbeda dengan dapat berakibat pada penggunaan SA yang berbeda. Lalu selain itu terdapat perbedaan itu pada risk base yang sifatnya itu top down approach. Pada SPAP lama itu risk based namun sifatnya cyclical. Nah, beda pada SPAP baru yang sangat itu lebih memperhatikan atau concern pada kecurangan atau fraud dan kepatuhan terhadap regulasi atau compliance to regulation. Lalu ada pada SPAP baru ini format dan struktur opini yang lebih jelas dan tegas, prosedur evaluasi yang salah saji, dan kecukupan disclosure laporan yang lebih sistematis. Nah, berikut ini ada secara umum 5 hal yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan standar lama atau perbedaan ISA dengan SPAP. Yang pertama itu menekankan pada audit berbasis risiko.
Nah, ISA di sini menegaskan bahwa kewajiban auditor untuk menjalankan konsep risiko dalam setiap tahap audit, mulai dari menilai risiko, menanggapi risiko yang dinilai, dan mengevaluasi risiko yang ditemukan. Lalu yang kedua, itu ada perubahan dari rule basis ke principle basis. ISA dan IFRS merupakan standar-standar yang berbasis prinsip, yang mana hal ini merupakan perubahan besar dari standar-standar sebelumnya yang berbasis aturan. Lalu yang ketiga itu berpaling dari modal matematis. Nah, ISA di sini menekankan pada penggunaan professional judgment, bukan lagi menggunakan model matematis. Lalu yang keempat itu ada menekankan pada kearifan profesional atau professional judgment. Nah, di sini ISA lebih menekankan penggunaan kearifan profesional yang memberikan konsekuensi pada keterlibatan auditor yang berpengalaman. Nah, apabila keputusan audit masih dibuat oleh asisten yang belum mempunyai pengalaman memadai, maka ISA menegaskan bahwa auditnya tidak sesuai dengan ISA. Lalu yang kelima, itu melibatkan peran to start with governance atau TCWG, yaitu ISA lebih menekankan berbagai kewajiban entitas dan manajemen, namun pada perkembangannya di sini dibutuhkan orang atau lembaga yang lebih berwenang yang cukup dalam mengawasi entitas. Di sebagai penjelasan ini, maka orang yang berwenang itu adalah TCWG, yaitu to start with governance, di mana konsekuensinya jika orang atau lembaga TCWG ini eksis dalam entitas tersebut, maka auditor wajib berkomunikasi dengan TCWG ini. Selanjutnya itu International Standard on Auditing atau ISA. ISA merupakan suatu standar kompetensi bagi profesional yang bekerja di bidang auditing. Nah, ISA ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bukti-bukti audit yang pada akhirnya itu dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Nah, ini berikut ini ada pada ISA ini terdapat 6 bagian. Yang pertama itu adalah prinsip umum dan tanggung jawab. Di mana itu terdapat ada terdiri dari SA 200, SA 210 sampai dengan SA 265. Lalu yang kedua itu bagian penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang dinilai, di mana penjelasannya itu pada SA 300, SA 315 sampai dengan SA 450. Lalu ada bagian bukti audit, di mana penjelasannya itu ada di SA 500, SA 501 hingga SA 580. Lalu ada keempat itu penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, di mana penjelasannya itu terdapat pada SA 600, SA 610, SA 620. Lalu selanjutnya pada bagian kesimpulan audit dan pelaporan, di mana penjelasannya itu ada pada SA 700, SA 705, SA 705, SA 710, SA 720. Lalu terakhir itu pada area khusus, itu terdapat pada penjelasan di SA 800, SA 805, dan SA 810. Ini dapat teman-teman lihat pada slide. Nah, untuk penjelasan mengenai prinsip umum pada standar audit ini dapat dilihat itu SA 200 itu menjelaskan mengenai tujuan keseluruhan audit independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Lalu ada SA 210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Dan untuk selanjutnya teman-teman dapat membacanya pada slide. Lalu selanjutnya itu mengenai penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang dinilai. Penjelasannya itu ada di SA 300 mengenai perencanaan suatu audit, SA 315, SA 315 itu pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Selanjutnya teman-teman dapat membacanya itu pada di slide.
Selanjutnya itu pada bagian di bukti audit, di mana penjelasannya itu terdapat pada SA 500 mengenai bukti audit, ada SA 501 mengenai bukti audit, yaitu terdiri dari pertimbangan spesifik atas unsur pilihan, lalu ada SA 505 konfirmasi eksternal, dan selanjutnya teman-teman dapat membacanya pada slide. Selanjutnya itu penjelasan pada bagian menggunakan pekerjaan pihak lain, di mana penjelasannya itu ada pada SA 600, itu mengenai pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan grup, ada SA 610 penggunaan pekerjaan auditor internal, ada SA 620 penggunaan pekerjaan pakar auditor. Lalu ada mengenai laporan auditor, di mana penjelasannya itu pada SA 700 itu tentang perumusan suatu opini atas pelaporan atas laporan keuangan. Lalu ada SA 705 mengenai modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor independen. Lalu ada SA 706 yaitu mengenai paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam laporan auditor internal. Selanjutnya ada penjelasan mengenai spesifik area, di mana penjelasannya itu ada pada SA 800, pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kerangka yang bertujuan khusus. Lalu ada SA 805, itu penjelasan mengenai pertimbangan khusus, yaitu audit atas laporan keuangan tunggal dari suatu unsur, akun atau pos tertentu dalam laporan keuangan. Lalu ada SA 810, perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan. Nah, dari penjelasan ISA tadi yang terdapat di 6 bagian tersebut, sehingga ISA ini mengharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan hasil audit melalui peningkatan individu auditor itu sendiri. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Suciana Wulandari. Yang ketiga itu ada beda SPAP dengan ISA. Diketahui banyak perbedaan antara ISA atau SA versi Indonesia dan GAS di Amerika atau SPAP versi Indonesia. Menurut ACPA, dan menurut Limber dan Seifel bahwa terdapat 5 perbedaan yang signifikan. Antara lain, yang pertama itu ada dokumentasi prosedur audit. Secara konseptual, bahwa dokumentasi prosedur audit antara SPAP dengan ISA atau standar audit itu berbeda. Pada ISA itu lebih menekankan kepada kearifan profesional, dan secara spesifik pada ISA terdapat 230 paragraf, 14 mensyaratkan auditor untuk menyusun dokumentasi audit di dalam suatu berkas audit dan melengkapi proses administrasi penyusunan berkas audit final tepat waktu setelah tanggal pelaporan auditor, dan penerapan yang terkait serta penjelasan materialitas yang mengidentifikasikan bahwa batas suatu waktu penyelesaian penyusunan berkas audit final biasanya tidak lebih dari 60 hari setelah tanggal laporan auditor. Paragraf 15 pada ISA 230 juga mensyaratkan setelah penyusunan audit final telah selesai, maka auditor tidak boleh memusnahkan dokumentasi audit sebelum periode retensi berakhir. Menurut SPM 1 paragraf 47 dan ISA 230 paragraf A23 menuntut KAP untuk menetapkan suatu kebijakan dan prosedur yang mengatur masa penyimpanan dokumen penugasan atau perikatan, dan batas waktu penyimpanan pada umumnya tidak boleh dari 5 tahun sejak tanggal yang lebih akhir dari laporan auditor atas laporan keuangan entitas atau laporan auditor atas laporan keuangan konsolidasian entitas dan perusahaan anak. Paragraf 17 ISA 230 mensyaratkan bahwa setelah tanggal penyelesaian dokumentasi, auditor tidak boleh memusnahkan dokumentasi audit sebelum akhir dari periode retensi yang bersangkutan. Yang kedua itu ada pertimbangan kelangsungan usaha atau going concern. Ketika mempertimbangkan apakah suatu entitas berkemampuan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya di masa depan,
ISA tidak boleh membatasi paling sedikit 12 bulan, sedangkan SPAP membatasi hingga 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pada ISA 570 mengasumsikan bahwa manajemen mempunyai tanggung jawab untuk menilai kemampuan entitas untuk melangsungkan usahanya sebagai going concern tanpa mempertimbangkan apakah kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan oleh manajemen atau tidak. Salah satu dari tujuan ISA 570 yaitu untuk memperoleh bukti audit yang memadai terkait dengan penggunaan asumsi going concern oleh manajemen. Pada SPAP juga mensyaratkan bahwa auditor harus mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial mengenai kelangsungan usaha entitas untuk periode waktu yang memadai. Dengan demikian, ISA 570 menetapkan pertimbangan asumsi kelangsungan usaha seluruh penugasan atau perikatan. Yang ketiga itu ada penilaian dan pelaporan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Menurut ISA bahwa penilaian dan pelaporan pengendalian internal tidak ada kaitannya dengan efektivitas pengendalian internal klien yang diaudit, akan tetapi lebih menekankan kepada relevansinya di mana hal tersebut terlihat pada laporan auditornya. Dan yang keempat, itu ada penilaian dan respon terhadap risiko yang dinilai. ISA mensyaratkan prosedur penilaian risiko tertentu agar diperoleh suatu pemahaman yang lebih luas mengenai suatu entitas dan lingkungannya, tentunya dengan tujuan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material. Lebih lanjut, ISA mensyaratkan auditor harus memperoleh suatu pemahaman risiko bisnis entitas, misalnya risiko operasi dan risiko strategis. Kelima, itu ada penggunaan auditor lain untuk bagian suatu audit. Dalam penggunaan auditor pengganti atau auditor lain, ISA tidak mengizinkan auditor utama menggunakan referensi hasil audit daripada auditor lain. Sedangkan SPAP memperbolehkan auditornya mempunyai opsi untuk menerbitkan laporan audit yang dikatakan sebagai Division of Responsibility, dengan kata lain, merujuk kepada laporan dan kertas kerja auditor lain sebelum dalam laporan auditor yang diterbitkan. Yang keempat itu ada pelaksanaan SPAP adopsi ISA di Indonesia. IFRS itu lebih dikenal dari ISA, tidak mengherankan karena IFRS berurusan dengan pelaporan dan akuntansi. Jadi ia akan melibatkan perusahaan dari segala macam ukuran dan dari berbagai latar belakang investasi. Di Indonesia, adopsi ISA itu dilakukan dengan melakukan revisi terhadap standar profesional akuntan publik yang selama ini digunakan acuan akuntan publik dalam memberikan jasanya. Standar profesional akuntan publik yang berlaku di Indonesia selama ini mengacu pada standar auditing dari Amerika tahun 1998. SPAP per 1 Januari 2001 tersebut adalah merupakan kodifikasi SPAP terakhir yang masih berlaku sampai dengan saat ini, dengan sedikit penambahan berupa interpretasi-interpretasi yang diterbitkan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Pada tahun 2004, melalui Konvensi Nasional Akuntan Indonesia, telah diputuskan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia akan melakukan adopsi sepenuhnya yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant. Langkah full adopsi tersebut ditempuh untuk memenuhi tuntutan pesatnya perkembangan dunia usaha dan bisnis yang berimbas pada bidang akuntansi dan auditing. Selain itu, IAI yang telah menjadi full members dari IFSC mempunyai kewajiban untuk memenuhi butir-butir Statement of Membership obligasi, yang salah satu diantaranya adalah bahwa semua anggota IFSC diwajibkan untuk tunduk kepada semua standar dan pernyataan lain yang dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board. IASB adalah merupakan badan yang dibentuk International Federation of Accountants sebagai badan pembuat standar auditing dan assurance, yang salah satunya adalah ISA. Dewan SPAP saat itu telah merencanakan akan melakukan adopsi ISA mulai tahun 2006. Untuk mewujudkan rencana tersebut,
Dewan SPAP telah membuat dua program kerja, yaitu proses internal dan eksternal. Namun, sepertinya akuntan publik Indonesia masih harus bersabar karena ISB atau IFSC dalam proyeknya yang dinamakan Clarity Project telah mengeluarkan keputusan untuk melakukan perubahan-perubahan besar pada ISA yang mencakup hampir 60% dari isi standar dengan jadwal penyelesaian secepatnya 15 Desember 2008. Poin yang kelima itu ada pengalaman dari negara lain. Ada beberapa hambatan yang terjadi selama pengimplementasian ISA di negara-negara lain. Hambatan tersebut dijelaskan dengan contoh yang tidak semua hambatan ini berlaku untuk Indonesia. Itu seperti yang pertama, kesalahpahaman mengenai sifat standar internasional. Contohnya, negara X mengklaim bahwa ISA diwajibkan untuk semua statutory audit, namun standar maha penting seperti ISA 501 Audit Evidence Additional Consideration for Specific Item itu belum diterapkan. Dua, tidak ada atau minimnya mekanisme yang tepat untuk memberikan otoritas bagi standar internasional di tingkat nasional. Contohnya, ini dialami oleh negara-negara dengan tradisi yang mengandalkan hukum dan perundang-undangan. Setiap standar internasional baru atau standar internasional yang direvisi harus diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang dicantumkan dalam berita negara. Yang ketiga, tidak sejalannya standar internasional dengan kerangka hukum di negara tersebut. Itu seperti Undang-Undang Perseroan di negara X tidak memperkenankan statutory auditor menolak memberikan pendapat. Nah, ini tentunya bertentangan dengan ISA yang mewajibkan TMP ketika dampak dari pembatasan lingkup begitu material dan pervasif sehingga auditor tidak berhasil memperoleh bukti audit yang cukup tepat. Yang keempat, itu tidak ada atau minimnya keterkaitan antara pelaporan keuangan untuk tujuan umum dan pelaporan yang ditentukan oleh regulator. Seperti di negara X, bank-bank diwajibkan untuk membuat laporan keuangan statutory sesuai IFRS dan ketentuan akuntansi prudensial. Ini bisa berbeda dari full IFRS requirements, itu misalnya mengenai penyisihan pinjaman ragu-ragu. Bank-bank tertentu memutuskan untuk menerbitkan seperangkat laporan keuangan tambahan berdasarkan full IFRS dan diaudit sesuai ISA. Namun, laporan tambahan ini tidak sejalan dengan ketentuan Bank Sentral mengenai sistem telah mutu. Tidak jelas apakah pemakai laporan keuangan memahami perbedaan antara kedua set laporan keuangan tersebut. Yang kelima, itu tidak tepatnya lingkungan penerapan standar internasional. Dalam menerapkan standar, sering kali timbul masalah karena lingkup standarnya tidak cocok. Itu misalnya ketika menerapkan ISA untuk mengaudit laporan keuangan dari entitas yang dikelola pemiliknya, di mana potensi terjadi. Yang keenam, itu tidak dapat diamatinya kepatuhan. Pemakai laporan keuangan seringkali tidak dapat menilai apakah entitas atau auditor mematuhi standar. IFRS tidak memperbolehkan pencatatan aset di atas recoverable amount. Di negara X, penurunan nilai diperkenankan sebagai pengurang pajak. Hasil ROSI menunjukkan bahwa impairment charge dimanfaatkan oleh entitas yang mempunyai laba, sedangkan entitas yang merugi umumnya menolak mengakui aset impairment. Auditors umumnya memberikan emphasis on matter audit opinion dan bukan qualified audit opinion ketika mereka menentukan ketidakpatuhan ini. Ini tentunya pemberian opini audit yang keliru menurut ISA. Yang ketujuh, hal-hal yang perlu diperbaiki dalam standar yang bersangkutan. IROSI mengakui bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki dan disempurnakan, khususnya pada ISAS. Ancaman yang dihadapi profesi dalam hal standar-standar masih lemah, ialah terjadinya peluang untuk kompromi. Yang kedelapan itu ketidaksesuaian antara ketentuan akuntansi dan auditing dengan permintaan pasar. Standar-standar internasional tidak berada dalam ruang hampa. Standar-standar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan akan laporan keuangan yang diaudit yang bermutu tinggi.
Jika di BE ini ada dan merupakan hal umum, lahirlah kondisi yang kondusif bagi implementasi standar-standar internasional. Yang kesembilan, itu ketidaksesuaian antara ketentuan akuntansi dan auditing dengan kemampuan pelaksanaannya. Untuk kita di Indonesia, hambatan ini tidak memerlukan penjelasan panjang lebar. Yang ke-10, yaitu ketidaksesuaian antara ketentuan akuntansi dan auditing dengan kemampuan regulator atau pengawas untuk memaksakannya. Ketentuan akuntansi dan auditing versus kemampuan memaksakannya untuk kita di Indonesia, hambatan ini tidak memerlukan penjelasan yang panjang lebar. Dan yang ke-11 itu peran khusus di jaring kantor akuntan internasional. Implementasi yang berhasil dalam menerapkan standar-standar internasional dengan ditentukan oleh kondisi setempat. Di pihak lain, ada dorongan yang kuat dari para pemangku kepentingan agar entitasnya mempunyai akses ke pasar modal di negara lain, atau investor ingin mendiversifikasikan portofolio penanamannya ke negara lain, dan perusahaan induk membutuhkan assurance atas laporan keuangan anak-anak perusahaannya di luar negeri. Selanjutnya itu ada dampak penerapan ISA terhadap praktik audit di Indonesia. Harapan penerapan ISA ini melalui profesi akuntan publik di Indonesia pada saat memberikan jasa asuran maupun non-asuran akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap kualitas informasi keuangan di Indonesia. Auditor sekarang dituntut tidak hanya memberikan keyakinan memadai terkait kewajaran laporan keuangan, tetapi juga memberikan penilaian terhadap keberlanjutan perusahaan untuk paling tidak setahun ke depan. Pendekatan lama auditor yang hanya sebatas transaksi ataupun siklus tadi ini dipandang tidak cukup untuk memberikan tingkat keyakinan memadai terhadap kewajaran laporan keuangan. Sebagai contoh itu ketika persaingan semakin ketat dan situasi ekonomi yang sedang kritis, di sisi lain manajemen dituntut untuk terus meningkatkan performa, maka dorongan untuk terjadinya kecurangan keuangan menjadi sangat besar, sehingga risiko yang harus ditanggung auditor untuk terjadinya salah memberikan opini juga meningkat, sehingga auditor perlu melakukan modifikasi terkait strategi audit maupun prosedur-prosedur yang dijalankan sehingga bisa meminimalisir terjadinya salah pemberian opini tersebut. Nah, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan seperti yang kita ketahui sebelumnya, dalam bidang akuntansi, PSAK mengalami perubahan mengacu standar internasional. Sementara dalam auditing juga mengalami hal yang serupa. Bedanya, jika PSAK mengalami konvergensi dengan IFRS, standar audit di Indonesia mengadopsi ISA atau International Standard on Auditing. Indonesia mengadopsi ISA dalam audit laporan keuangan periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013. ISA dirancang sebagai solusi atas adanya skandal akuntansi. Auditor gagal mendeteksi financial statement fraud. ISA mulai diterapkan di kawasan Eropa, sukses di Uni Eropa, mendorong lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Adopsi ISA dilakukan dengan melakukan revisi terhadap SPAP yang selama ini digunakan acuan akuntan publik dalam memberikan jasanya. Manfaat penerapan ISA terhadap audit salah satunya adalah menimbulkan audit yang lebih berkualitas dan menghasilkan informasi yang lebih dapat diandalkan. ISA menimbulkan tantangan bagi akuntan publik dalam pengimplementasian audit yang efektif, peningkatan kapasitas, pelatihan dan pengendalian mutu dan kepatuhan. Selain itu, metode dan proses audit KAP juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan antara ISA dengan standar terdahulu bukanlah perubahan tanpa makna, di mana menurut beberapa profesi akuntan yang berpendapat bahwa perubahan standar audit bersifat substantif dan mendasar. ISA memberikan penekanan yang sangat besar terhadap faktor resiko, sejak auditor mempertimbangkan untuk menerima atau menolak suatu entitas dalam penugasan auditnya, sampai setelah menerbitkan laporan yang berisi opininya. Diterapkannya IFRS menjadi salah satu penyebab kenapa ISA dijadikan standar audit yang mulai diterapkan per 1 Januari 2013 untuk emiten dan per 1 Januari 2018 untuk non-emiten. Sepertinya IFRS lebih terkenal daripada ISA. Kita yang lebih familiar dengan IFRS ketimbang ISA.
Hal itu dikarenakan IFRS berurusan dengan pelaporan dan akuntansi yang melibatkan perusahaan dari berbagai ukuran dan dari berbagai bentuk hukumnya, latar belakang, serta bentuk kepemilikannya. Baiklah, demikian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.